Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil dari video pembelajaran kami tentang pengarsipan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Elsa Sabila, dan dua teman saya, Emda Fadwirianto dan Suraya Nur Karimah. Apa itu pengarsipan? Menurut Badri tahun 2007, pengarsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan, serta penyiapan arsip menurut sistem tertentu. Pengarsipan adalah surat pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha yang banyak dilakukan oleh setiap badan usaha, baik dalam pemerintahan maupun usaha swasta menurut Surojo tahun 2006. Jadi, pengarsipan adalah proses penyimpanan dan mengelola dokumen arsip menurut sistem pengarsipan tertentu. Yang selanjutnya adalah pengertian warkat. Apa itu warkat? Warkat atau sering disebut dengan istilah record adalah setiap catatan tertulis, gambar atau rekaman yang memuat tentang suatu hal atau peristiwa yang digunakan orang untuk membantu pengingatan. Warkat atau record pada dasarnya mempunyai 4 kegunaan. Yang pertama, guna informasi, yakni memberikan sesuatu keterangan tentang sesuatu hal atau peristiwa. Misalnya di suatu toko penjual baju terdapat arsip berupa laporan penjualan baju untuk bulan A. Lalu yang kedua, guna yuridis, yakni menjadi bahan pembuktian dalam suatu proses. Misalnya laporan kegiatan organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut benar-benar berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, guna sejarah, yakni menggambarkan keadaan atau peristiwa pada masa yang lampau agar tidak terlupakan sepanjang masa sebagai peristiwa sejarah. Dan yang terakhir, guna ilmu pengetahuan, yakni sebagai catatan hasil-hasil pemikiran seseorang sarjana atau penemuan-penemuan sesuatu eksperimen ilmiah. Apa itu kearsipan? Dengan membaca beberapa definisi tersebut di atas, maka dijumpai istilah arsip dan kearsipan. Maka dapat disimpulkan, arsip adalah kumpulan warkat, gambar atau dalam bentuk lain yang disimpan sebagai bahan informasi pada saat diperlukan menurut aturan-aturan yang berlaku yang telah ditentukan dengan mudah dan cepat. Kearsipan adalah tata cara pengurusan penyimpanan warkat menurut aturan dan prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi A. Penyimpanan, B. Penempatan, dan C. Penemuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan warkat. Suatu warkat dikatakan mempunyai satu macam kegunaan atau mempunyai lebih dari satu kegunaan. Berdasarkan nilai kegunaannya, suatu warkat dengan sendirinya tidak harus disimpan secara abadi. Untuk memudahkan dalam menyingkirkan warkat-warkat yang sudah tidak berguna lagi, lalu penggolongan atau perbedaan warkat yang meliputi yang pertama, warkat tidak penting. Semua warkat mempunyai kegiatan informasi saja, tentu tidak akan berguna lagi setelah apa yang diinformasikan sudah berlalu. Warkat yang demikian digolongkan sebagai warkat tidak penting yang dalam penggolongannya diberi tanda T, misalnya surat undangan, konsep surat, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada warkat biasa. Semua warkat yang diperjuangkan sekarang dan masih diperlukan pada waktu yang akan datang dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1-5 tahun lagi, dan setelah jangka waktu tersebut tidak diperlukan lagi, sehingga tidak pernah keluar dari tempat penyimpanan. Warkat-warkat yang demikian digolongkan sebagai warkat biasa, yang dalam penggolongannya diberi tanda B, misal surat pemesanan, surat peringatan, surat pengaduan, daftar petugas keputusan-keputusan yang bersifat rutin atau sebagainya. Lalu yang terakhir ada warkat penting. Semua warkat yang mempunyai hubungan dengan kegiatan masa lampau dan kegiatan pada masa yang akan datang dan setelah jangka waktu tertentu 5-10 tahun. Warkat tersebut tidak mempunyai pengaruh lagi terhadap kegiatan pada saat itu. Warkat yang demikian itu dalam penggolongan masuk dalam warkat penting. Laporan, data statistik, surat kontrak, surat perjanjian, dan sebagainya. Warkat tersebut digolongkan dalam huruf P. Sejarah kearsipan. Bahasa arsip berasal dari bahasa Yunani, Greek, atau archium yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Semula pengertian arsip ini memang menunjukkan kepada pengertian gedung atau kantornya, tetapi keadaan berubah pada pengertian warkatnya sendiri. Schoenberg mengungkapkan istilah archive sebagai kumpulan warkat. Sedangkan istilah archive institution diartikan sebagai gedung arsip atau lembaga kearsipan. Dalam surat-surat masuk dan tindakan surat disimpan dan dimasukkan dalam sutas tali. Diatur urutan-urutannya sesuai dengan kedatangan dan pengirimannya.
Dalam istilah asingnya disebut dengan kronologis. Cara yang serupa kita lihat yaitu dengan memasukkan surat-surat tadi pada sebuah spindle, yaitu sebuah alat yang terdiri dari sebatang kawat atau paku yang cukup panjang dengan alat yang terbuat dari kayu atau logam. Alat ini sering kita temukan pada kantor-kantor, biasa diletakkan di atas meja tulis atau pada kasir di samping cash registernya. Selain itu, kata arsip dalam bahasa Latin disebut velum atau bundle, dalam bahasa Inggris file. Dari kata arsip bila diberi awalan dan akhiran menjadi kearsipan atau filing. Asas-asas penyelenggaraan kearsipan. Asas-asas penyelenggaraan kearsipan ini terdiri atas 14 asas yang meliputi yang pertama yaitu kepastian hukum. Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, patutan, dan keadilan dalam kebijaksanaan penyelenggaraan negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini memenuhi penerapan asas-asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Contoh, pungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan jika tidak dapat dikatakan pemerasan. Lalu yang kedua, ketika membuat suatu kebijakan harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, misalnya membelanjakan uang negara jika tidak dapat dikatakan korupsi. Lalu yang kedua, keautentikan dan keterpercayaan. Penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas. Lalu yang ketiga ada keutuhan. Penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip. Lalu yang keempat ada asal-usul atau principle of provenance. Asas yang digunakan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip atau provenance tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain sehingga konteks ke penciptanya. Lalu yang kelima ada aturan asli atau principle of original order. Asas yang digunakan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau original order, atau sesuai dengan aturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Lalu yang keenam ada keamanan dan keselamatan. Asas keamanan adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Asas keselamatan adalah bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari bahaya baik disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia, yaitu sertifikat tanah atau bendera pusaka dan teks proklamasi. Lalu yang ketujuh ada keprofesionalan. Penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Yang kedelapan ada keresponsifan. Asas keresponsifan adalah penyelenggaraan kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang terkait dengan kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kerusakan atau hilangnya arsip. Contoh, seseorang yang ingin menjadi anggota TNI harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu, jabatan kerja penyelenggaraan negara disesuaikan dengan keahliannya, misalnya hukum di bidang hukum. Lalu yang kesembilan ada keantisipasifan, yaitu penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan. Lalu yang ke-10 ada kepartisipatifan. Penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta partisipasi masyarakat di bidang kearsipan. Yang ke-11 ada akuntabilitas. Penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam. Contoh, APBN dipergunakan untuk apa saja, APBD digunakan untuk apa saja. Dalam tender harus dibuat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Lalu yang ke-12 ada kemanfaatan. Penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-13 ada aksesibilitas. Penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip. Lalu yang terakhir atau nomor 14 yaitu ada kepentingan umum.
Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi. Contoh, antara penyelenggaraan negara harus saling menghormati dan menghargai guna terciptanya suasana kerja yang kondusif, dan penyelenggaraan negara yang satu dan yang lain berjalan bersamaan guna terciptanya tujuan negara. Selanjutnya, fungsi kearsipan. Fungsi kearsipan terbagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yang digunakan langsung dalam perencanaannya, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau digunakan langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Sedangkan arsip statis yang tidak dapat digunakan langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Selanjutnya, peran kearsipan menurut Serdamayanti 2003. Peran kearsipan yang pertama yaitu alat utama ingatan organisasi. Yang kedua, bahan atau alat pembuktian atau bahan otentik. Yang ketiga, bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. Dan yang terakhir, bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Selanjutnya, sistem kearsipan. Sistem kearsipan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan sistem kearsipan di mana semua surat perusahaan disimpan dalam suatu ruangan, bukan dalam kantor terpisah. Sedangkan sistem desentralisasi merupakan sistem kearsipan yang dalam pelaksanaannya tidak dipusatkan pada satu unit kerja, karena masing-masing unit pengolahan menyimpan arsipnya. Selanjutnya terdapat sistem penyimpanan arsip. Di antaranya yaitu yang pertama, sistem abjad merupakan suatu sistem dan penemuan kembali warkat-warkat berdasarkan abjad. Lalu sistem masalah merupakan suatu sistem penemuan dan penyimpanan kembali menurut isi pokok atau perihal surat. Adapun sistem nomor merupakan pemberian nomor yang terdapat pada folder. Lalu sistem tanggal merupakan penyimpanan surat berdasarkan tanggal, hari, bulan atau tahun, tanggal dijadikan kode surat. Dan yang terakhir, sistem wilayah merupakan penyimpanan berdasarkan daerah atau wilayah surat yang diterima.